Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan memulai pembelajaran secara live bersama Ibu Raya dalam pembelajaran sejarah yang berjudul Prinsip Dasar Penelitian Sejarah. Standar kompetensinya memahami prinsip dasar ilmu sejarah. Kompetensi dasarnya menggunakan prinsip dasar penelitian sejarah. Indikatornya mendeskripsikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah, mendeskripsikan sumber bukti dan fakta sejarah, menerapkan prinsip kronologis dalam penelitian sejarah. Dasar penelitian sejarah yang pertama, menelusuri mengenai penelitian sejarah. Kita lihat dari yang pertama itu langkah dalam penelitian sejarah. Yang kedua, kita akan lihat nanti pembagiannya. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah ini berawal dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, historiografi, dan interpretasi. Ini dulu yang kita bahas. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Sejarah adalah sebuah proses perubahan. Di dalamnya terdapat proses perubahan yang berkelanjutan dan proses perubahan yang tidak berkelanjutan. Dalam setiap proses perubahan selalu terdapat unsur yang sama, berulang, berbeda-beda, tunggal, serta unik. Dalam ilmu sejarah, proses berkelanjutan dipahami sebagai proses saling mengait antara serangkaian peristiwa atau kejadian sebuah urutan waktu tertentu. Sebuah proses sejarah dikatakan berkelanjutan karena ia dapat mempengaruhi peristiwa sejarah lain. Sebuah proses sejarah juga dapat dikatakan sebagai proses tidak berkelanjutan. Penyebabnya karena setiap peristiwa sejarah pada dasarnya merupakan peristiwa tunggal yang unik, abadi, dan hanya sekali terjadi dalam kehidupan manusia. Pemilihan topik. Topik itu harus bernilai, bersifat orisinal, bersifat praktis, dan terpenting adalah memilih kesatuan antara semua unsur. Pemilihan topik, seorang sejarawan harus memperhatikan adanya kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dalam memulai proses pemilihan topik, peneliti, seorang sejarawan dapat berpegang pada 4 pertanyaan. Pertama, di mana? Bersifat geologis. Kedua, siapa? Bersifat biografis. Ketiga, bagaimana? Bersifat kronologis. Keempat, apa? Bersifat fungsional. Kesalahan-kesalahan dalam topik pemilihan topik. Kesalahan Bakonia atau pendapat bahwa tanpa teori konsep, ide paradigma praduga, hipotesis dan analisis yang penelitian sejarah dapat dilakukan. Kesalahan terlalu banyak pertanyaan. Kesalahan yang bersifat dikotomi. Heuristik yaitu tahap pengumpulan informasi tentang topik dalam penelitian sejarah. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam proses heuristik. Kesalahan holisme, kesalahan pragmatis, kesalahan ad hominem. Verifikasi adalah proses pengujian terhadap data-data sejarah.
Dalam proses verifikasi, seorang sejarawan harus memperhatikan masalah otentitas. Sejarah harus memperhatikan kredibilitas sumber dan kredibilitas dokumen. Kesalahan yang harus dihindari dalam proses verifikasi: kesalahan pars pro toto, yaitu bukti yang hanya berlaku sebagian dilakukan untuk keseluruhan; kesalahan totem pro parte, mengemukakan keseluruhan pada hal yang sebagian kesalahan menganggap umum sebagai fakta. Interpretasi adalah menafsirkan data sejarah. Dalam proses ini terlihat unsur subjektivitas. Oleh karena itu, sejarah harus jujur mencantumkan data dan keterangan yang diperoleh. Interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan, sintesis yaitu menyatukan. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini, Nak. Minggu depan kita teruskan. Sekian dan terima kasih.